Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT selaku dosen mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak ya. Jadi hari ini saya akan berbagi pengetahuan melalui simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sedikit ya mengetahui tentang packet tracer ini merupakan simulator network ya, di mana kita dapat mengeksplorasi konsep-konsep jaringan. Kemudian kita juga dapat merasakan pengalaman merancang dan mengkonfigurasi serta mengolah jaringan gitu. Jadi tidak hanya kita memahami teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi simulator network ini sangat membantu kita ya dalam memahami jaringan komputer. Oke, jadi awal mula saya membahas ini karena dalam menghadapi UTS kali ini saya akan mengeksplorasi topologi jaringan sederhana, di mana ini menjadi tugas UTS saya ya. Sehingga saya juga melibatkan 10 klien dan 1 server sebagai syarat tugas ya yang harus dipresentasikan. Kemudian kita juga mengimplementasikan protokol komunikasi berupa setting IP, konfigurasi jaringan, dan alamat IP yang akan digunakan nantinya. Kemudian menguji ping dari setiap klien serta melihat hasil dari ping itu. Kemudian kita juga dapat menganalisis data reply dari beberapa klien, dalam hal ini adalah PC ya, yang ditujukan ke server maupun sebaliknya, sehingga nanti dapat mengukur pemahaman kita tentang konsep-konsep jaringan. Oke. Nah, dalam desain jaringan komputer apa sih yang dibutuhkan? Nah, tadi syaratnya ada 10 clients. Berarti di sini dengan rincian 9 PC dan 1 laptop. Kemudian saya gunakan 1 server dan 1 switch ya untuk membantu server terhubung ke 10 perangkat klien ini. Selanjutnya pemberian alamat IP untuk setiap perangkat. Nah, setelah dilakukan konfigurasi IP, kemudian nanti kita akan uji ping untuk setiap device ya. Oke, langsung saja kita praktek ya. Nah, kita buka aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Kemudian tampilannya blank seperti ini, putih ya. Nah, di kiri bawah itu teman-teman bisa melihat ada network device, ada end device, dan yang lainnya. Jadi untuk menambah PC, teman-teman bisa klik icon atau gambar PC ini ya. Nah, yang ada end device ini, teman-teman bisa pilih PC, diklik, kemudian di drag. Nah, jadi kita tadi butuh 9 PC ya. Nah, di drag aja. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian laptop. Oke. Lalu tambah lagi PC di bagian sini sekitar 4 buah device. Oke.
Kemudian tambahkan server di sini. Dan tambahkan switch. Switch itu merupakan bagian dari network device. Jadi teman-teman bisa pilih yang di sebelah kiri, yang paling kiri. Lalu di bawahnya itu ada router, kemudian di sampingnya ada switch. Jadi yang paling bawah dari kiri nomor 2. Kemudian nanti teman-teman pilih yang switch ini ya, PT switch 0. Oke. Nanti kalau ada muncul gini, close aja ya. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman hubungkan dengan kabel ya. Nah, ini ikonnya seperti ini. Hubungkan dengan kabel strike. Kenapa kabel strike? Karena ini multi device. Jadi strike itu mendukung device yang berbeda ya. Lain halnya dengan cross. Nah, kabel cross ini digunakan untuk device yang sama gitu. Jadi antara switch dengan switch, PC dengan PC. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Hubungkan PC 0 dengan switch 0. Oh iya, kita tadi pilih switch ini ya. Ini ada 5 port. Jadi saya rasa kurang. Jadi kita coba ganti. Kita coba delete dulu. Oke, teman-teman bisa delete dengan tekan tombol delete di keyboard. Nah, kemudian arahkan ke sini. Delete. Oke. Untuk kembali tekan saja escape atau tekan ini. Nah. Oke, kita pilih yang 2960 ya. Kita double klik coba. Oh iya, oke. Ini punya banyak port ya. Oke, kita sambungkan lagi. Ya, seperti ini. Teman-teman bebas memilih portnya. Ya, mau di sini atau yang ini gitu. Tapi kalau berurutan sepertinya lebih rapi ya. Untuk laptop saya tidak pakai wireless. Nah, untuk kali ini saya pakai wired yang menggunakan kabel. Jadi kita pakai port LAN-nya. Oke. Kemudian kita sambungkan lagi. Lalu dari switch ke server. Oke ya, jadi kita pakai switch itu untuk menghubungkan PC dan laptop yang banyak ini ke portnya server, karena server hanya menyediakan satu port ya. Nah, ini cuma satu port. Oke, selanjutnya kita coba pemberian IP ya. Kita klik di sini, nanti ke tab desktop, kemudian ke menu IP configuration. Nah, di sini kita pakai yang IP static ya. Jadi untuk IPv4 address-nya kita pakai yang IP kelas C. Untuk saat ini kita juga pakai satu segmen aja, jadi lebih memudahkan ya. Nanti bakal saya kasih tahu juga gimana sih kalau merancang jaringan komputer dengan 2 segmen.
Oke, kita masukkan 168.1.1. Oke, subnextnya otomatis muncul ya. Kemudian untuk default gateway-nya saya kasih 254. Oke, kemudian host kita klik lagi di PC1, tab desktop, IP configuration. Nah, ini saya beri IP hostnya 2, kemudian default gateway-nya tetap, begitu juga yang PC 2 ya. Paste, oh iya, mungkin teman-teman agak lupa ya, karena nggak kelihatan nih IP-nya berapa nih yang PC ini gitu. Nah, cara mengatasinya teman-teman bisa pakai ini ya, note ini. Nah, jadi di sini kita beri keterangan seperti ini. Oke. Shortcutnya itu tekan N aja di keyboard. Nah, seperti ini. Pas tekan IP-nya, kemudian tekan escape untuk unselect-nya. Oke, ini tadi sudah ya. Oke ya. Kemudian ke PC7, kita lanjut ke nomor 7 ya. Oke. Misalkan saya kasih ini 12, kemudian 7, 12, kemudian ini 7, ini 15, ini 14. Ini 15. Oke, yang ini 12 sudah ya. Oke, sudah. Selanjutnya pemberian alamat IP pada server. Saya beri 20. Nah, untuk default gateway-nya sama. Oke. Nah, ini sudah hijau ya. Kemudian saya coba mau menampilkan port label yang terhubung. Nah, seperti ini. Jadi laptop ini terhubung ke switch dengan port FA0.
Kemudian kita coba run ya. Nah, itu menunya dari sini, server, tab desktop, kemudian command prompt. Nah, ketikkan ping, kemudian alamat tujuan 192.168.1.1, kemudian enter. Oke, di sini terlihat ya bahwa paket dikirim 4, kemudian diterima 4, jadi tidak ada kehilangan paket ya. Jadi bisa kita lihat di presentasi ya. Nah, seperti ini tadi ya hasil ujinya. Untuk penjelasannya, bahwa data replay yang dihasilkan itu ada 4 ya, 4 data replay. Data replay yang pertama itu dimana dari 192.168.1.1 itu membawa 32 byte ya, data paket seukuran 32 byte berhasil dikirimkan ke alamat 192.168.1.1 dan kembali lagi dalam waktu 1 milidetik. Nah, time kurang dari 1 milidetik. TTL itu time to live-nya, jadi sekitar 128. Nah, TTL ini yang menunjukkan batasan waktu hidup dari si paket tadi. Nah, begitu juga untuk data replay kedua, ketiga, dan keempat, karena tidak ada perbedaan ya untuk time-nya. Jadi hampir sama pembahasannya seperti tadi. Nah, lain halnya kalau data replay tadi tertuliskan request timeout. Artinya pada baris ini terdapat pesan request yang berarti bahwa paket tidak berhasil dikirim dan tidak ada respon dari tujuan dalam batasan waktu yang diizinkan. Kemudian di bawahnya itu ada keterangan ping statistik for 192.168.1.1. Nah, di mana paket terkirim nih, paket dikirim, jumlah total paket yang dikirimkan 4 paket. Kemudian tadi receive-nya itu yang diterima ada 4 paket ya. Nah, paket loss artinya ada nggak paket yang hilang? Ternyata dalam contoh tadi tidak ada paket yang hilang ya. Kemudian ada penjelasan mengenai approximate round. Nah, approximate round ya, round trip times in millisecond. Nah, minimum yaitu waktu minimum yang diperlukan oleh salah satu paket untuk pergi ke tujuan dan kembali lagi dari tujuan. Nah, dalam contoh ini waktu minimumnya itu 0 milidetik. Begitu juga dengan yang maksimum ya. Jadi paket yang tadi dikirimkan pergi dan kembali lagi dari tujuan itu tadi 0 milidetik. Nah, average-nya juga sama 0 milidetik. Jadi dapat kita simpulkan dari uji replay tadi bahwa keempat paket yang dikirimkan berhasil diterima tanpa ada paket yang hilang. Nah, waktu yang diperlukan untuk setiap perjalanan atau RTT cukup cepat dengan waktu minimum 0 milisekund. Nah, waktu maksimum 0 milisekund dan rata-rata 0 milisekund. Nah, hasil ini menunjukkan koneksi yang sangat baik dan responsibilitas yang cepat antara sumber dan tujuan. Nah, sebaliknya, jika kehilangan paket, maka nanti akan menunjukkan baris request timeout, di mana ini ada indikasi masalah konektivitas atau ketidakstabilan jaringan. Oke, saya tadi coba untuk menjelaskan kalau misalnya topologinya lebih
rumit ya, gimana. Nah, seperti ini contohnya. Saya buka. Nah, kita save dulu. Nah, ini salah satu contoh topologi yang sedikit rumit ya. Coba saya hilangkan dulu portnya. Nah, jadi ini ada topologi star dan kemudian ini ada topologi bus ya. Jadi ini ada dua switch juga. Switch dengan switch akan dihubungkan oleh sebuah router ya. Karena juga bisa kita lihat di sini ada dua segmen walaupun dalam satu kelas yang sama. Jadi router ini fungsinya untuk menghubungkan dua segmen jaringan ya. Jadi walaupun dalam satu kelas yang sama, lalu lintas data ini kalau tidak dihubungkan dengan router nanti akan ada tabrakan data. Jadi router kita perlukan di sini ya. Itulah mengapa router disebut dengan quality of service. Oke, nah kita coba lakukan simulasi. Oke, klik 2 kali, kemudian desktop, kemudian command prompt. Nah, kita coba panggil IP pada segmen yang ini ya, yang kedua. Apakah berhasil? Oke, ada time off ya. Nah, di sini ada satu paket yang hilang ya. Jadi kemungkinan besar semakin banyaknya segmen maka lalu lintas data juga semakin padat ya. Itulah kenapa itu ada keterangan request time off ya. Oke. Nah, yang diterima cuma 3. Kemudian yang hilang 1. Jadi persentase hilangnya itu 25%. Oke, kita coba lakukan simulasi sekali lagi untuk ke server ya, coba. Oke, 192.168.2.20. Oke, sama juga ya. Kita coba pakai yang ini ya, Add Simple PDU. Jadi ini juga salah satu feature dari Cisco Packet Tracer untuk mengkomunikasikan antar device. Oke, berhasil ya. Coba kita koneksikan. Nah, file itu kita koneksikan lagi. Oke, berhasil ya. Jadi semakin besar segmennya maka tadi lalu lintas datanya juga semakin besar. Jadi itu yang bisa menyebabkan lalu lintas data juga gagal ya untuk dikoneksikan. Nah, berhasil ya. Kita coba. Oke, berhasil. Kita clear dulu. Oke. Nah, kita coba simulasikan sini. Simulasi. Oke, paket di bawah. Kemudian
switch memberi paket lagi ke alamat tujuan. Oke, kemudian dikembalikan lagi dari PC1 ke switch, dan switch juga mengembalikan lagi ke alamat asalnya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba dari PC2 ke PC5. Kita run. Nah, dia akan dibagi dulu. Nah, artinya PC yang lain dalam satu segmen itu tidak memperolehnya gitu. Jadi dari PC2 ke switch, kemudian switch ke router, ya, ke router 7 itu ya. Kemudian dibalikan lagi. Nah, kemudian masuk ke switch 6. Ya, switch yang ada di segmen sebelahnya. Baru ke PC5-nya. Jadi seperti itu untuk lalu lintas datanya. Kemudian, nah, dikembalikan lagi ke router. Lalu ke switch, dan kembali lagi ke PC2. Seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Nah, terima kasih sudah berkenan mengikuti presentasi saya kali ini. Nah, harapan saya semoga kita juga dapat memahami bagaimana praktisnya dalam mengolah dan merancang jaringan komputer tanpa membeli perangkatnya terlebih dahulu gitu. Jadi ini adalah salah satu solusi bagi kita yang mengenal jaringan komputer itu seperti apa sih gitu. Dan semoga kita juga sukses ya dalam UTS kali ini dan berjuang terus untuk mencapai keunggulan dan pemahaman jaringan komputer. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.